Jadi disclaimer kali ini adalah mau cerita tentang kerja di Amerika Serikat pas jadi siswa pertukaran pelajar itu tahun 97 sampai 98. Kerjaan berbayarnya adalah babysitter. Yang apa-apa lah ngurusin bocah-bocah kecil gitu. $5 per jam waktu minimum wage atau gaji dasarnya adalah $7. Jadi dapetnya $5. Yang apa-apa per jamnya segitu daripada nggak dapet kan ya. Dan kerjaan berikutnya adalah menjadi reporter dan juga penyiar di KSKE 91.1 atau itu adalah PBS yang kayak RRI-nya di Amerika di Anchorage, Alaska, tempat pertukaran pelajar. Kenapa bisa sampai segitu dapatnya kerjaan itu? Jadi sebenarnya karena mata pelajaran di Indonesia udah penuh semua. Kan kita kalau satu semester antara 12 sampai 14 mata pelajaran. Nah, pas di Amerika karena semuanya udah dipelajarin, dikonversi nilainya, akhirnya belajar hal-hal yang berbau pemerintahan aja di sana dan udah habis semester 1 karena dapet A semua. Kayak ya itu syaratnya untuk ambil vocational ya yang bagian dari sekolah itu, dan saya ambilnya radio and TV production. Nah, dapat A semua lagi. Gaya lagi dan masuklah ke radio itu. Nah, nggak dibayar sebenarnya, susah masuknya tapi nggak dibayar. Dibayarnya adalah dengan kebersamaan sama tim yang ada di sana gitu ya. Jadi saya diajakin ke shooting range gitu ya. Gila, udah pegang senjata. Nggak bangga sih, tapi itu senjata buat fun ya. Di shooting range belajar nembak gitu kan ya. Itu di Indonesia juga sampai sekarang saya nggak ke shooting range. Terus nyetir pesawat terbang, serius. Jadi saya diajakin nyetir pesawat. Jadi pesawatnya itu pesawat kecil gitu, ada 2 setir kanan kiri. Begitu sampai atas barulah saya naikin kanan kiri terus landing di ditemenin gitu ya, gimana cara landing. Serem sekali seumur hidup, but hey, pengalaman itu nggak bisa tergantikan ya, kayak gitu gitulah. Jadi it's a good thing gitu, dapet ilmu radionya, ilmu TV-nya, terus dapat juga pengalaman yang lain-lain yang sekiranya di Indonesia juga buat bocah asal Jemur Sari, Surabaya nggak akan kedapetan kalau nggak ikutan pertukaran pelajar. Oke, Mirsa Kerja, hey Bota Kerja. Kali ini kita bicara tentang masalah menjadi korban gosip di kantor. Gosip? Digosok makin sip. Ini udah satu hal yang mungkin lumrah sekali terjadi, dan selama itu nggak menghalangi rezeki kita nggak terganggu ya. Cuman kadang-kadang namanya manusia, kalau digosipin dan kita adalah sumber yang digosipkan, kesel juga sebenarnya. Digosipin itu bisa terjadi ke siapa aja, dan bisa antar sesama karyawan atau atasan yang digosipkan. Kalau digosipkan tuh atasan gampang, pasti digosipkan antara karena kepribadiannya ataupun antara kebijakannya, ya kan? Sementara kalau yang sesama level itu digosipin karena mungkin anak baru, gayanya unik, beda gitu. Terus digosipin karena dia prestasinya langsung melejit, digosipin iri gitu. Ya kan, bener kan? Atau ya udah karakter dasar aja. Bisa terjadi pada siapapun, baik kita sebagai karyawan yang sesama level ataupun kita adalah atasan dari sebuah tim. Ciri-ciri kita lagi digosipin. Jadi kalau kita tiba-tiba datang di kerumunan orang yang merupakan anggota tim, teman-teman kita, terus langsung sunyi senyap. Krik, 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 krik. Digosipin, barusan diomongin. Terus mungkin jarang diajakin makan siang. Ya, makan siang itu privilege loh. Jadi kalau kita nggak diajakin, bisa jadi nanti pas makan siang nggak bisa ngomongin kita. Sebenarnya kita tuh bisa bomat aja, bodo amat, selama nggak ngerugiin kita atau ngeganggu produktivitas kita. Tapi kalau sudah mulai ganggu dan mulai kayak bikin kita agak malas ke kantor atau malas koordinasi dengan sosok-sosok yang mungkin menggosipkan kita, ayo kita berpikir, kita introspeksi dulu deh sebelum kita tentukan strategi keluar gimana nanganinya gitu ya. Apa benar kita sudah melakukan tugas kita sebagaimana mestinya? Itu dulu, karena itu kantor ya. Kalau kantor ya kita dulu yang ngelihat kinerja kita dulu. Kinerja kita udah benar belum? Membawa perubahan bukan kantor enggak? Ada kemajuan enggak? Ketika kinerja kita udah benar ya, hal-hal lain nggak masalah gitu ya. But even so, kalau kinerja kita udah benar dan kerja timnya juga lebih benar, maka hasilnya akan lebih baik lagi. Kita introspeksi lagi dulu kira-kira apa yang kurang dari kita sehingga teman-teman kita jadi gosipin kita. Terus jangan baper, karena gosip feeds on your sorrow. Semakin kita sebel, semakin kita sedih,
yang ngegosip makin seneng. The more we suffer, the more they're happy. Jadi jangan baper. Kemudian balik lagi fokusnya ke kerjaan ya. Kalau kompetensi dan kinerja juga hasil kita bagus, gosip macam apapun pasti mental. Jangan biarin gosip menghalangi rezeki kita. Terus muka tembok. Artinya kita kan tahu nih kita digosipin, tapi jangan berhenti berbuat baik. Tetap berusaha membantu siapapun bagaimana bentukannya. Jadi kayak gelas ya, gelas kalau ada pasirnya gitu, terus kita tuangi sama air putih terus dengan air putih kenceng, kan pasirnya semakin lama semakin menghilang kan, semakin luber gitu. Nah sama kayak gitu, kalau emang kita makin banyak digosipin tanda kutip yang mungkin akhirnya berimpact negatif, kalau kita tetap bilas dengan air putih yang simboliknya adalah kebaikan, ya debu kotorannya pasirnya akan hilang. Tapi memang perlu soft confrontation. Kita ngerti nih pasti kerasa nih kira-kira siapa yang merupakan sumber gosipnya yang menyebar atau yang ngajakin ngobrol tentang kita di belakang kita gitu yang pertama kali. Kita soft confrontation. Datangi dia dan let him or her know that we know you've been talking about me behind my back. Jangan agresif, melainkan asertif. Agresif itu kayak, maksud lo apa gitu? Hah? Kasih tau gue, maksud lo apa? Nah, itu agresif. Tapi kalau asertif, tawarkan bantuan dalam bentuk apapun yang sekiranya dia butuh bantuan, ya. Terus dengan tegas gitu ya, kita menyiratkan kalau kita tahu nih kita diomongin, tapi kita nggak apa-apa. Itu tersirat aja. Pokoknya kalau asertif itu lebih ke tegas, kemudian tapi soft ya. Tawarkan apa bantuan yang bisa kita berikan, apapun yang mungkin dia bisa terbantukan, dan tahan diri. Jangan agresif tapi asertif. Ingat, boleh aja kita jadi korban dan mungkin rezeki terhambat kalau itu sampainya ke atasan dan mengaruhi pendapat orang. Tapi jangan sampai kita yang menghalangi rezeki orang. Udah itu aja sih, kita pokoknya ada awalnya dari kita, jangan agresif, lebih ke asertif, dan ingat apapun itu jangan hambat rezeki orang. Dari kitanya aja untuk sekitar. Moga-moga semangat positifnya menular.